Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang rangka batang. Untuk pertemuan pertama kemarin saya sudah memberikan berbagai headline apa saja yang akan kita pelajari untuk perkuliahan analisa struktur dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir atau sebelum UTS. Nah, untuk yang pertama, nanti saya akan memberikan penjelasan tentang cara kesetimbangan titik buhul pada rangka batang. Nah, kali ini sebelum masuk cara kesetimbangan titik buhul, maka saya akan memberikan dulu penjelasan singkat tentang rangka batang. Nah, rangka batang itu apa sih? Biasanya kalian bisa menemukan di contohnya adalah rangka batang pada kuda-kuda, kemudian pada rangka jembatan. Nah, itu biasanya tersusun dari rangka-rangka batang. Untuk yang pertama sendiri, ini yang namanya rangka batang tentunya dia terdiri dari beberapa batang. Kemudian dihubungkan, dia membentuk satu kesatuan, dan yang ketiga dia dapat memikul beban. Jadi dari ketiga aspek ini maka bisa disebut suatu struktur tersebut itu adalah rangka batang. Nah, ini adalah salah satu contoh rangka. Nah, biasa kalian temukan di jalan itu jembatan seperti ini, yaitu dia tersusun dari beberapa rangka. Nah, ini ada salah satu contoh jembatan juga, arch bridge. Nah, ini kalian juga bisa temukan di jalan-jalan raya. Kemudian ini ada juga contoh dari rangka jalan rel kereta api. Ya, gitu. Tapi kalau di Indonesia jarang ya yang seperti itu. Adapun juga sekarang sudah tidak beroperasi lagi sepertinya. Nah, ini juga ada salah satu contoh beberapa truss atau rangka-rangka yang dia tersusun menjadi suatu kesatuan dan kemudian membentuk sebuah jembatan. Nah, yang pertama ini ada Through Warren Truss, ada Through Whipple Truss, ada Through Baltimore Truss, kemudian ada Through Petit Truss, ada Quadrangular Through Warren Truss, Camelback Truss, K-Truss, dan yang bawah ini juga sama, K-Truss. Nah, ini dia memiliki rangka-rangka yang penyusun yang unik ya tentunya. Nah, tapi tidak hanya unik, tetapi dia juga memiliki suatu komponen yang solid agar bisa memikul suatu beban. Nah, ini juga salah satu contoh. Ini saya ambil bagian dari potongan jembatan itu yang biasa kalian temukan di jalan raya. Nah, ini juga salah satu contohnya rangka-rangka batang apabila disusun menjadi satu. Nah, untuk bagian rangkanya sendiri saya di sini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagian rangka atau bagian jembatan karena ini nanti kalian belajar sendiri di mata kuliah jembatan atau mata kuliah struktur baja. Kalau di sini saya lebih ke perhitungan kesetimbangan titik buhul pada suatu rangka. Kalian hanya cukup tahu saja bagaimana bentuk-bentuk rangka dan komponen-komponen rangka batang itu seperti apa. Nah, ini juga rangka tadi yang sebelumnya kita lihat itu terbuat dari baja, rangka pun juga bisa terbuat dari kayu. Nah, kalian juga biasanya mungkin bisa menemukan di satu daerah yang mana jembatan-jembatan itu masih tersusun dari rangka batang yang terbuat dari kayu. Ini juga kuda-kuda biasanya masih ada juga yang menggunakan komponen rangka yang terbuat dari kayu. Ini dari baja. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri tadi sudah saya sebutkan, bisa untuk jembatan, kemudian untuk atap, bahannya juga ada baja dan kayu. Untuk cara penyelesaian rangka batang ini, yang pertama ada kesetimbangan titik buhul, Ritter atau potongan, kemudian kremonatografis, dan metode matriks. Nanti yang pertama kita akan bahas kesetimbangan titik buhul.
Untuk cara kesetimbangan titik bual sendiri, rumusnya itu ada sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Dalam satu buhul, gaya batang yang akan dicari tidak boleh lebih dari 2. Jadi nanti saya berikan sketsanya dalam slide selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, gaya batang yang akan dicari arah panahnya diumpamakan menjauhi buhul. Dan selanjutnya, gaya batang diagonal harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti ada sumbu X, arahnya itu adalah cos, dan ada sumbu Y, itu nanti bisa juga arahnya itu sin. Nah, nanti kalian bisa membedakan dari situ. Untuk hasil perhitungannya, itu harus selalu disertakan. Apabila hasilnya itu positif berarti dia batang tarik, apabila negatif dia itu adalah batang tekan. Nah, ini salah satu contohnya. Saya mulai. Untuk yang contoh pertama, supaya tidak mengawang-awang terus, jadi saya langsung berikan contohnya ya. Ini ada salah satu rangka, potongan rangka. Nah, ini dia rangkanya berbentuk segitiga. Ada titik A, B, dan C, dan D. Dia memiliki panjang 4 meter. Ya, panjangnya 4 meter dibagi 2, di tengah-tengahnya jadi 2 meter, 2 meter. Dia kemudian diberikan beban sebesar 1 ton. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama kita cari dulu reaksi perletakannya. Sigma MB itu sama dengan 0. Kalau sigma MB berarti kita lihatnya dari arah mana? Arah sebelah kiri. Berarti RA dikali V dikalikan AB, kemudian dikurangi P. P adalah ini ya, bebannya dikalikan DB. RAV-nya berapa? RAV kan kita cari. Nah, dikalikan 4. AB kan itu 4 panjangnya. Kemudian dikurangi 1, karena P-nya adalah 1 ton, dikalikan 2 dB, sama dengan 0. Maka kita bisa lihat RAV hasilnya adalah 0,5 ton. Tadi kita sudah sepakat bahwa apabila positif, tandanya diberikan anak panah yang naik. Ya, gitu. Kemudian untuk sigma MA, berarti kita lihat dari sebelah kanan. Min RB dikali BA, kemudian ditambah P dikalikan DA, sama dengan 0. Min RB dikali 4. 4 itu dari panjang B ke A. Kemudian ditambah 1 dikalikan 2. Maka hasil RB-nya 0,5 ton. Ini juga positif, maka anak panahnya naik ke atas. Lalu kita akan mencari simpul A. Simpul A itu ada di sebelah mana? Kita lihat simpul A ini ada di sebelah kiri. Kita akan mencari berapa nilai dari simpul A. Ya, di simpul A ini yang bekerja batang berapa saja? Oh ya, saya belum menjelaskan. Di sini saya berikan penjelasan dulu. Di sini ada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, dan batang 5. Biasa kita sebut dengan F1, F2, F3, F4, dan F5.